Assalamualaikum teman-teman semua, terima kasih ya sudah hadir di Aku dan Mitra Meet. Semoga punya manfaat dan barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allahu Akbar. Nah, sebelum kita ke Bulia, izinkan saya menjelaskan kegiatan acara ini, tujuannya apa. Nah, latar belakang acara ini karena berkurangnya minat membaca. Nama saya Mira Azra, biasa dipanggil Mira. Saya dari Remisya. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kerabat saya, yaitu Saya Nia Arliani dari Gramedia Pulau Bintaro. Nah, habis ini kita mau ngapain Kak? Kita mau yel-yel ya? Kita nggak ada yel-yel. Jadi teman-teman semua, kalau yang udah sering ke Remisya, itu Remisya, sering kajian dengan Remisya, ternyata Remisya punya yel-yelnya. Udah. Makmur dan masjid. Takbir. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita ke Bulia, izinkan saya menjelaskan kegiatan acara ini, tujuannya apa. Nah, latar belakang acara ini karena berkurangnya minat membaca di kalangan generasi masa kini. Selain itu, meskipun buku-buku telah tersebar luas di Indonesia, terkadang banyak dari mereka yang tidak bisa memahami isi atau makna yang ingin disampaikan oleh si penulis. Sehingga acara ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembalikan dan menumbuhkan rasa cinta buku pada masyarakat umum dan juga sebagai media pertemuan dan berbagi secara langsung para pembaca dengan penulisnya. Di acara ini, penulis buku dan akan menggambarkan secara jelas mengenai isi dan tujuan penulis buku Aku dan Hijrah, sehingga persepsi para pembaca dapat terbantu dalam pemahaman isi buku tersebut. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Bulia, saya akan sedikit membacakan profil beliau ya. Jadi, Bulia Yogiantoro ini putri pertama dari 3 bersaudara keluarga almarhum Muhammad Yogiantoro. Sejak kecil ternyata gemar menggambar
dan menulis buku harian. Biasanya gitu sih Bu. Kalau ada beberapa kali saya memandu acara meet and greet, pasti ya, dari kecil tuh senang banget nulis buku harian gitu ya. Apa yang dilihat dan istilahnya selalu dituangkan dalam catatan kecil yang sampai di usianya sekarang masih aktif menulis di Instagramnya, yaitu @muhasabah_lia. Boleh teman-teman ya. Boleh. Selain itu ada lagi beberapa akun Instagramnya yang termasuk @sketsa.liyogi, di mana beliau menyalurkan hobi menggambarnya. Wow, ternyata luar biasa. Banyak sekali skillnya nih ya. Lahir dan besar di Surabaya, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya ini, dan sejak menikah langsung pindah ke Jakarta. Dan hijrahnya ini ternyata kemudian berdampak pada hijrah keseluruhan. Tak hanya secara fisik berhijrah, namun juga menemukan teman-teman baru dan komunitas baru yang mendukung progres berhijrahnya. Termasuk dengan membentuk beberapa komunitas hijrah, yaitu mt.khairatun-nisa Jakarta dan Surabaya, yang juga melahirkan komunitas anak dan remaja, yaitu @taklim anakku serta @taklim remaja. Dan melalui komunitas yang dibentuknya, itulah Ibu Lia mendapatkan banyak sahabat baru, guru-guru yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Karena menurutnya hijrah tak bisa sendirian, harus ada lingkungan yang menunjang. Dan ternyata pengalaman beliau adalah sebagai pernah bekerja di Novotel Surabaya, di SCTV, dan sampai saat ini beliau menjadi ibu rumah tangga. Tapi luar biasa, orang yang produktif ya, dengan berbagai skill yang dimiliki beliau. Masya Allah. Jadi kita tepuk tangannya untuk kita semua. Mungkin langsung aja kali ya kita bicara sedikit nih. Biar santai kita duduk ya. Bu Lia, apa kabar dulu? Kabar Lia. Gimana tadi perjalanan Bu? Alhamdulillah baik. Izin menyapa dulu dengan salam ke teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh udah hadir. Terima kasih ke media, terima kasih Indonesia yang ada di undangannya. Silakan. Nah, jadi ada pertanyaan sedikit nih. Apa sih alasan dan motivasi Ibu dalam menyusun buku Aku dan Hijrah sehingga sampai menerbitkannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin ini sesuai dengan pertanyaan, kita tutup poin aja. Jadi tapi sebelum tutup poin, saya kan memang agak bulat ya, suka cerita ngalor ini kayaknya bisa cerita kayak lebih enak cerita. Mau cerita apa ke pasar dulu dengan. Nah, jadi sebetulnya seperti yang udah ditanya tadi sama Mbak Nia, memang saya dari kecil suka nulis diari. Zaman dulu emang buku, dulu nggak ada nih curhat di sosmed, nggak ada. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak ya curhat di buku dulu gitu. Nah terus kemudian singkat cerita lagi dari cerita Mbak Nia, udah hijrah ke Jakarta itu secara fisik benar-benar hijrah. Tapi hijrah fisik itu maksudnya pindah, benar-benar saya pindah tempat. Tapi kalau dari segi fisik dalam hati ini belum. Jadi saya pindah ke Jakarta masih belum berhijrah ya. Masih belum berhijrah. Nah terus apa namanya? Ketika mulai lingkungan baru, tetangga baru. Pertama kegiatan kita tuh biasa lah, ibu-ibu ya, ibu muda gitu, masih muda, sekarang juga masih muda. Itu arisan gitu ya. Zaman dulu tuh sekitar tahun 98an itu belum banyak kayaknya ya kegiatan pengajian kayak gini. Iya belum. Jadi waktu itu kita awalnya arisan, kemudian kita udah mulai bosan arisan, ngapain sih gini-gini aja gitu kan. Ini langsung aja kayaknya aku langsung jadi cerita hijrahku ya, nggak apa-apa ya. Sebelum ditanya ya, tapi kan itu termasuk latar belakang saya menulis gitu. Nah kemudian punya teman baru, ketika kita mulai bosan dengan arisan tuh apa sih nggak jelas. Ada teman ini salah satunya, ada teman-teman saya nih yang juga foundernya Amplifier Indonesia yang hadir, tuh ngajakin ayo kita belajar tahsin gitu, belajar baca Quran itu dulu tuh. Yang penting kan supaya ada apa ya, ada kegiatan yang lebih bermanfaat daripada sekedar arisan gitu.
Terus ya udah Tasin, ada salah satu guru Tasin juga, Bu Rahman di belakang juga hadir, Masya Allah, jasa beliau ini subhanallah. Terus dari ngaji-ngaji itu akhirnya terbentuklah nama Khairatun Nisa ini dari salah satu guru Tasin kami yang ngasih nama Khairatun Nisa. Ini biar main MBC suka keliru sih, Khairun Nisa ya, beda tung gitu ya, udah beda orang tapi nggak masalah. Terus dari Khairatun Nisa itu dari Tasin berkembang menjadi kita mengundang Bapak Ustadz gitu kan, bikin tausiah di rumah saya waktu itu. Terus mulai kenal Mbak Pipi Uji, Umi Pipi, mulai dapat ustadz yang ya mulai banyak jemaah mulai berdatangan gitu. Jadi meluas. Nah, itulah cikal bakal Khairatun Nisa yang sesungguhnya. Jadi awalnya tuh kita bukan nggak ada niat ya, nggak serius ke situ, tapi itu cuma belajar sama teman-teman biasa gitu rumahan. Kemudian dari pengajian demi pengajian kayak gini ke sini ke situ, nah tiba-tiba saya dan beberapa teman lagi lagi musim orang udah berhijab tuh kan, tahun 2000-an ya kalau nggak salah, 2000 pertengahan ya, itu kan orang belum berhijab. Nah itulah pentingnya berteman gitu ya dengan orang-orang soleh ketika kita di dalam lingkungan yang bagus gitu ya. Tiba-tiba saya tuh cuma nyelutuk teman-teman, kita bikin buku apa yuk gitu, cuma iseng aja ngomong di antara ibu pengajian gini, tentang orang-orang yang bijak, latar belakangnya kenapa. Kalau itu dulu saya lihat tuh banyak udah mulai pakai jilbab semua gitu kan. Nah akhirnya tiba-tiba di sebelah itu ada seorang ibu gitu nyaut gitu, ya udah sini bikin sama aku aja. Siapa ini orang gitu kan, saya juga nggak kenal kayak gini kan, mana yang kenal, mungkin ada nggak kenal. Oh boleh emang saya dari penerbit ini gitu kan gitu. Akhirnya singkat cerita adalah buku aku bertiga sama teman aku tuh bikin buku namanya Aku dan Hijab, karena memang konser kita hijab, orang-orang berhijab kan itu alasannya apa. Nah kemudian sampai ke buku hijrah ini tuh jaraknya lumayan jauh sih ya. Ini kan kalau nggak salah 2019 ya terbitnya, kira-kira ada 5 tahunan. Jadi setelah saya vakum nggak nulis buku apapun, memang saya sebenarnya malu sih kalau dibilang penulis ya, karena saya nggak aktif menulis buku juga. Saya tuh lebih nulisnya ya itu tadi lanjutnya di sosmed gitu ya, yang muhasabah dia tadi. Nah terus ketika itu entah gimana ceritanya saya nggak tahu, Gema Insani itu tiba-tiba ngejawab saya, nge-DM saya, meminta saya menjadi konten kreator mereka untuk menulis tulisan-tulisan. Mungkin karena saya suka nulis muhasabah dia itu ya, mungkin Gema Insani mungkin mengamati ini tebakan saya sih ya. Nah terus saya iseng juga nanya, saya nanya, ngomong gimana sih caranya bikin buku gitu loh. Jujur saya kan nggak tahu caranya, walaupun saya pernah bikin buku, tapi kan istilahnya tuh tawarin gitu ya sama penerbit yang sebelumnya. Nah terus kemudian kodarullah malah di istilahnya ditagih lagi, oh iya boleh kalau ada sini gitu. Nah saya tadinya nggak tahu berniat bikin buku, cuma iseng nanya, malah ditanya ibu mau bikin buku apa, ceritanya apa? Kok jadi serius gini gitu, saya malah pusing sebenarnya gitu. Terus pusing ya, harus apa ya, agaknya iseng gitu kan. Awalnya malah iseng, nanti siapa tahu kalau perlu, siapa tahu aku udah punya kenalan penerbit gitu ya, bisa dikontak. Kayaknya aku kemarin di media, siapa tahu di media ya next kan, kita nggak tahu gitu. Nah Masya Allah kemudian mulailah itu Gema Insani itu redakturnya waktu itu kontak saya, nanya boleh gimana diskusi. Nah saya tuh tadinya kan males, orang itu males ya kalau nggak dikasih deadline. Saya tuh orangnya santai, termasuk tipe yang nggak punya terlalu banyak kesini gitu. Jadi harus punya target, atau enggak orang lain harus target saya. Nah alhamdulillah saya cuma mikir gini, ini maksudnya apa ya, kok Gema Insani ini nanyain saya terus gitu, beberapa bulan sekali ini menjawab saya lagi. Saya pikir seperti saya kan mengaji ya sama teman-teman, itu dapat istilahnya red carpet. Apa sih red carpet ya, kayak gini nih red carpet. Ketika Allah sudah memberi red carpet di depan mata gitu, itu kita harus yang bisa menangkapnya. Maksudnya apa? Kita harus apa nih gitu. Artinya itu Allah sudah memberi kesempatan kita untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan. Jadi aku pikir ini mungkin red carpet dari Allah nih. Siapa tahu aku bisa dakwah di sini lewat buku ini gitu nantinya. Itu. Nah akhirnya setelah diskusi tadinya saya tuh sempat seingat saya sempat mau bahas tentang sahabat ya. Sekarang kayaknya sahabat tuh ini misalnya singkat cerita sepakat tentang hijrah. Kenapa? Tadi kan nanya, sekarang baru masuk nih ke topik utama. baru aku. Jadi ternyata karena waktu itu kita melihat memang fenomena hijrah itu lagi luar biasa kan. Setelah hijab itu awalnya yang semua, zaman saya dulu, kenapa saya juga hijabnya setelah jadi mak gitu ya, karena zaman saya kuliah tuh
yang pakai jilbab dalam satu kampus itu cuma satu palingan gitu. Jadi nggak, masih aneh kalau melihat perempuan menutup aurat itu masih nggak umum gitu kan. Nah jadi untuk udah mulai ini akhirnya kenapa aku dan hijrah ya karena itu tadi banyak orang berhijrah. Nah tapi saya mau membahasnya itu lebih dalam dari sekedar hijab, dari sekedar berhijab. Jadi saya mencari responden-responden yang hijrahnya itu udah lebih dari sekedar memakai hijab. Misalnya kalau mau dilihat nanti di buku itu boleh dicontek-contek nanti dilihat. Punya bukunya? Boleh dilihat tuh ada beberapa judul. Itu ada yang orang ini mulai awal hijrahnya itu kan macam-macam. Ya nggak ada yang hijrah nggak langsung berhijab enggak, hijrah kerja dulu kayak gitu misalnya ya, mungkin dipecat apa gimana atau nggak terpaksa harus resign. Gitu. Nah kan orang hijrahnya macam-macam. Jadi dari situ saya mencari cerita-cerita yang unik-unik yang kalau bisa sih berbeda latar belakang supaya orang tuh kita semua tahu bahwa setiap kita tuh punya cerita hijrah yang berbeda, tapi kita sebenarnya punya satu tujuan yang sama gitu sih. Intinya seperti itu awalnya. Jadi latar belakang tujuannya tuh sebetulnya mau meyakinkan teman-teman yang mungkin sedang baru dan akan berhijrah untuk kuatkan langkah kita jangan ragu-ragu, dan yang penting ini dulu udah kasih tips ya. Yang penting itu kalau cari teman gitu loh. Saya kesini aja punya teman, kalau nggak ada teman saya juga kalau jalan gitu. Memang harus ada kan. Kalau sendiri agak kurang Ya malas nanti jadi kesini udah semangat ya. Nah mungkin saya juga mau tanya nih Bu, kan Ibu udah hijrah ya. Nah terus kira-kira pernah nggak sih atau ngerasain sempat naik turun gitu? Nah itu gimana tuh cara mengatasinya? Oh iya sebenarnya banget jawabannya mah singkat aja banget itu. Turun itu banget dan ya itu tadi tipsnya balik lagi ke teman. Kenapa? Karena jadi contoh aja yang ringan ya. Kita tuh kalau ada misalnya berteman kita lagi misalnya entah kita ringan atau ada teman-teman kita, terus di rumah teman kita itu teman kita yang solehah itu gitu, dia sholatnya dia pakai apa namanya misalnya sholat rawatib, kita kok enggak, kan masih rasanya ada. Jadi awalnya itu kita dari nggak tahu terus tahu, akhirnya kita mau gitu. Nah itu perlu teman. Jadi kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu awalnya mungkin bukan lurus karena Allah, itu pasti banyak yang gitu, saya juga. Tapi ketika kita itu punya teman, terus kita juga mulai tahu ilmu, nah itu pelan-pelan kita di situ meluruskan niat karena Allah. Kayak saya berhijab nih, awalnya saya nggak tahu kalau berhijab itu memang wajib, nggak tahu. Orang saya berangkat pertama kali berangkat ke tanah suci itu langsung haji, diajak suami ceritanya. Dan saya dalam kondisi waktu itu belum pakai hijab, tanya teman-teman saya haji kan sama, belum pakai hijab, tapi saya awalnya udah ngaji kan, udah ada mengajar pada teman saya. Itu di situ dibilang kan bahwa istri itu harus nurut sama suami. Jadi itu masih buka tutup gitu pada saat itu? Enggak, waktu belum berangkat haji itu malah belum pakai. Oh jadi kalau pengajian aja pakainya? Ya cuma pakai kerudung-kerudung gitu Oh loh. gitu. Kelihatan kopi apa pokoknya masih santai lah. Gitu kan nggak tahu. Bahkan pulang dari haji pun ketika saya akhirnya memutuskan pelan-pelan berhijab pun, itu saya masih mikir, malah paling cuma 40 hari gitu loh. Jadi niatnya kan 40 hari. Terus itulah pentingnya ilmu ya. Ketika kita belajar, pelan-pelan dapat gitu ilmunya. Oh ternyata ini ya, ternyata wajib. Oh ternyata ada ya tunannya ya, oh gitu. Bahkan awal saya berhijab, jujur aja ini bukan membuka aib enggak, tapi memang pasti teman-teman melalui masa-masa di mana hijab itu masih yang jangankan pelintiran. Saya mungkin dulu masih model cuma topi. Kenapa? Karena saya pikir hijab itu atau menutup aurat itu cuma menutup rambut. Oh gitu. Itu karena kurang ilmunya. Pelan-pelan tahu. Nah ini masya Allah saya juga mau cerita, ada seorang kenalan yang mungkin dari salah satu jalan saya menuju hijab syar'i ini sebetulnya qadarullah ya, nggak pernah terniat saya pakai seperti ini gitu. Itu pikiran saya tuh kayak mak banget gitu ya. Saya itu masih pakai segini, masih tidak ada kayak gitu lah. Gitu. Tiba-tiba ada seorang kenalan, saya nggak kenal sebetulnya, dia juga mungkin follower atau gimana, mungkin mengamati saya juga. Dia japri, Balia mau nggak endorse? Saya punya ini juga hijab syar'i 6 saya kasih, tapi tiap hari pasang di IG ya gitu. Ya, saya kan nggak ngerti apa ya, bismillah ya udah coba. Pertama kali itu rasanya kayak aneh ya, kayaknya nggak gue ya, jadinya kok terus aja kayak ibu-ibu ya gitu, kayak ibu yang pasar-pasar itu. Maaf ya kan nggak meremehkan ibu ya, tapi itu memang jujur kesan pertama aku memakai ini gitu.
Tapi ketika saya pakai gitu pas lagi jalan gitu, ada waktu sholat gitu, kok enak ya sholat gak usah harus ganti mukena, bisa langsung kan boleh katanya. Jadi saya merasakan banyak banget dan lama-lama rasa nyaman dan lama-lama ketika tahu ilmunya, saya mulai tahu bahwa ternyata hijab itu atau itu juga menutup aurat itu harus sempurna, itu juga menutup sampai ke dada dan tidak menutup lebih tubuh. Di situ saya mulai ngerti gitu. Nah, berangkat saya meluruskan niat dan saya mengistiqomahkan diri gitu ceritanya dari segi fisik ya. Oh, Enggak sih. ya Allah, luar biasa. Boleh minum dulu, tepuk tangannya dulu. Boleh minum dulu, silakan. Ya. Nah, mungkin kan tadi Ibu udah menjelaskan nih bagaimana cara naik turunnya, terus istiqomahnya. Nah, kira-kira tipsnya tadi udah juga ya. Nah, Ibu ada nggak sih rencana mau nulis buku lagi kira-kira? Ya, jadi jawabannya jawab mundur, langsung saya jawab. Insya Allah ya, emang sedang proses menulis buku ketiga, kalau boleh dibilang ketiga ya, pertama kan soalnya rame-rame. Itu tentang dakwah. Insya Allah ya, doain ya teman-teman, semoga buku dakwah nanti ini benar-benar jadi terwujud dan bisa bermanfaat gitu. Kenapa kok saya milih tema dakwah setelah hijrah? Karena ya itu tadi, ketika saya mulai hijrah, saya mulai aktif bersama teman-teman ini menyelenggarakan kajian demi kajian kayak Indonesia ini, Insya Allah. Nah, saya di situ merasakan bahwa ternyata dakwah itu penting buat kita. Pentingnya bukan cuma di dunia, bahkan mungkin di dunia kita nggak tahu ngerasain pentingnya, tapi buat di akhirat. Karena saya pernah dengar, saya nggak tahu dalilnya, saya jangan tanya dalil ke saya belum jadi ustazah juga, jadi mungkin nggak tahu, nggak bisa menyampaikan. Tapi saya pernah dengar bahwa dakwah itu adalah salah satu jalan, pilihan jalan kita menuju surga. Jadi kan kita ini nggak tahu ya, ibadah kita itu kan banyak banget ya bentuknya, mulai dari pagi sampai sore itu kan ibadah. Kita nggak tahu ibadah kita yang mana yang diterima sama Allah. Mungkin sholat kita masih nggak bolong-bolong juga sih, mungkin masih telat waktu, mungkin nggak khusyuk, atau mungkin apa namanya sedekah juga jarang-jarang, cuma kalau diingetin ada sedekah gitu baru ingat. Nah, tapi dengan dakwah ini itu juga biasa jadi salah satu jalan bisa di samping jalan-jalan yang tadi. Nah, saya pikir kenapa nggak saya ini, dan saya senang gitu loh di jalan dakwah sekarang ini, karena dari sinilah saya ini ketemu teman-teman, dari sinilah saya ini dapat kayak suntikan booster untuk istiqomah. Karena kalau saya sendirian saya nggak mungkin juga gitu, ibaratnya ya tentu dengan pertolongan Allah pasti, tapi teman-teman ini support system yang luar biasa gitu buat saya pribadi, dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga akan merasakannya kalau sudah cemplung langsung di situ. Jadi mudah-mudahan buku saya ini sebetulnya pengen nantinya ya nggak berat sih, nggak yang dakwah itu gimana gitu, tapi justru saya pengen mengajak teman-teman itu jangan takut dengan jalan dakwah, nggak sesulit, nggak harus kayak gini ngomong di depan umum, enggak. Ya ini tadi siapa yang nyiapin ini? Ada orangnya, ada panitia, ada asik. Ini teman yang nyiapin ini semua itu juga sedang berdakwah. Oh, terus yang nge-share kemarin di sosmed siapa? iya. Itu juga dakwah. Ngajak, gak usah sosmed, ngajak temen aja kesini hari ini. Bukan sini deh, yang lain deh. Ini kan bukan pengajian juga ya. Misalnya ke kajian ustad-ustad gitu. Ayo ngaji yuk, itu kan dakwah. Dan dakwah itu gak cuma nyuruh, tapi memberi contoh juga. Akhlak itu dakwah. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa gak seserem itu, siapapun bisa didakwah. Dan mulailah dari hal yang kecil yang sederhana pun, seperti misalnya bikin flyer. Ya kayak saya ini kalau ditanya, Balia nih kerjaannya di dakwah sebenarnya apa gitu kan? Sebenarnya jujur aja saya tuh sesuai dengan apa ini namanya passion kesukaan ya, saya sebenarnya desain. Kayak tadi saya suka gambar, suka desain, suka nulis, ya saya di flyer gitu kurang lebih. Jadi mudah-mudahan menjadi itunya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya? Boleh tanya apa aja, ya kan? Tanya yang terlintas di pikiran, boleh? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Asti. Ingin tanya Bu ya. Kalau zamannya kita kan emang hijrah itu kan pas kita mau nikah gitu. Nah, ini kan yang aku tanyakan tuh anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, untuk proses hijrahnya itu ya alhamdulillahnya tanpa kita
apa namanya tuh kasih tahu mereka terkadang udah mulai hijrah gitu di saat misalkan di saat dia masih jalan sekolah SD gitu kan, udah kita kasih contoh menggunakan hijab gitu kan sampai dia mau kuliah gitu. Nah di saat-saat masa-masa perkuliahan ini gitu kan, mulai banyak apa namanya tuh rintangan-rintangan ada teman-temannya gitu kan, yang apa ada yang non muslim yang ini. Nah mulai itu terkadang saya punya apa ya dia bilang, "Bu, emang aku harus terus berhijab ya gitu. Sampai kapan sih aku harus berhijab?" Nah itu terkadang tantangan buat saya sendiri gitu. Cuma terus aku berteman dengan non muslim gitu. Terus aku pernah minjem dia hijab gitu. Aku ajak ngaji gitu. Karena aku nggak ada teman lagi. Katanya, "Emang aku boleh ya diajak kamu ngaji gitu?" "Nggak apa-apa sih kalau kamu mau." Gitu. Akhirnya dipinjam itu hijab. Padahal dia nggak sakit gitu. Nah di situ akhirnya temennya itu malah ada rasa mau hijrah untuk masuk ke muslim gitu kan. Cuman ya karena dia takut sama orang tuanya, jadi dia diam-diam gitu. Nah gimana ini solusinya gitu kembali ya untuk ngasih tahu gitu ke temennya gitu, sedangkan dia lagi masih sampai sekarang nih umpet-umpet gitu. Maksudnya teman aku pengen masuk Islam gitu, dia pengen hijrah, cuman dia takut untuk bilang ke orang tuanya, ada yang gitu. Itu semenjak aku ajak pengajian, aku pinjemin hijab, jilbab, terus dia ngaca, "Ya aku cantik ya pakai hijab," gitu. Nah itu jadi gimana gitu dia. Jadi saya untuk ngasih motivasi buat anak saya gitu, untuk temannya gitu, biar dia itu nanti bicara dengan orang tuanya, biar dia tidak tertekan dan tidak apa tuh, soalnya kan ada di keluarga juga gitu, dia hijrah masuk Islam, akhirnya dia terbuang gitu dari keluarganya gitu. "Oh kamu mau masuk Islam? Oh ya, kalau kamu mau masuk Islam, kamu tidak akan di keluarga saya lagi," gitu ada ceritanya. Dan Insyaallah, subhanallah. Ini pertanyaannya sangat sulit buat saya karena ini case by case ya kan. Tapi dan sebenarnya yang lebih cocok menjawab pertanyaan ini, saya sebenarnya ada teman tapi beliaunya lagi dari sini, sepertinya dia tuh memang mualaf. Mungkin suatu hari beliau bisa jodoh ketemu, tapi saya kenalin kalau mau berkenan gimana. Dia tuh mualaf dan menghadapi masa-masa sulit itu, dimana dia harus ya ini apa memang hijrah itu ya, kadang-kadang lawan musuh terberatnya itu dari keluarga sendiri pasti, karena kayak keluarga sendiri kalau belum siap itu pasti ngeliatnya tuh sebelah mata kan sih gitu kan, itu pasti gitu. Tapi bersyukurlah ibu, jadi saya bayangkan ibu itu anaknya itu bergaul dengan yang maaf ya non muslim, terus akhirnya dia yang justru terpengaruh. Itu kan yang kita khawatirkan, karena kita tuh hidup sebetulnya kan kalau nggak bisa mewarnai jangan mau diwarnai kan gitu. Karena dia kan dulu SD-nya itu kan Islam terus tuh. Pas dia kuliah, dia menemukan temen yang non muslim, jadi dia suatu kebanggaan gitu. Selama dia SD, SMP, SMA gitu kan, dia kan MTS, teman gitu kan saya masukin. Nah, dia tuh nggak punya teman non muslim gitu. Pas dia masuk kuliah, dia sangat bangga gitu punya teman non muslim. Jadi ya, putrinya ibu ini kebalikan saya. Saya justru mau cerita dikit. Saya SMP, SMA itu SMA maaf menyebut agama lainnya, non muslim pokoknya ya. Jadi yang emang zaman dulu tuh nggak ada, jangankan pesantren, sekolah umum tuh nggak ada yang ya favorit gitu. Paling negeri. Nah, sayangnya saya dulu nggak lolos negeri gitu, nilainya kurang dikit, tipis-tipis gitu ya. Tapi akhirnya saya sekolah kan di non muslim. Ini saya mau cerita bukan mengkait lagi-lagi tentang saya, tapi bahwa hijrah itu memang step by stepnya kita nggak tahu. Tiap orang tuh pasti beda-beda. Jadi saya tuh zaman dulu mungkin masih apa ya, waktu kuliah tuh puasa masih bolong-bolong gitu kan.
kadang ya, orang berangkat dari SMA yang non muslim, kuliah baru kenal sama ini. Mungkin SMA sih, maksud saya SMA tuh bolong-bolong, sholat juga nggak tahu deh. Kadang-kadang cuma maghrib doang, tapi masih itu jadi itu masa jahiliyah sudah nggak mau diceritain kadang-kadang. Tapi makanya tuh kita tuh nggak tahu ketika Allah membuat kita kodar harus terjadi sesuatu kayak saya nikah di Jakarta, itu kan saya tuh orangnya nih, ini aku ceritanya agak muter-muter lagi ya Bu ya, tapi balik lagi hatinya ke putrinya Ibu ya. Jadi ketika nikah, awal nikah itu saya masih berpikirannya tuh yang aku pokoknya habis kawin nggak mau jadi rumah tangga. Aku habis nikah harus bekerja. Aku nggak mau ikut ke Jakarta sama calon suamiku gitu kan. Masih ibaratnya egonya tinggi, namanya ya anak zaman dulu itu kan ya gitulah, sama kayak sekarang ya. Jadi tapi kedaulatan ketika mulai ngerti udah nikah masa iya sih jauh-jauh sama suami, akhirnya ngalah dong. Nah ketika itu pertama kali di sini ya stres juga, nggak punya teman. Kerja masih, yang tadi bilang di SCTV itu masih, tapi ya itu tadi begitu punya anak lahir, merasakan nih, aduh anakku kok kesiannya di masih baru mulai terpikir untuk resign gitu. Nah, disitulah Allah itu kadang-kadang dari situ pelan-pelan mengganti pertemanan kita gitu. Jadi ibu tadi sebenarnya kebalikan saya anaknya itu. Jadi kalau anaknya kan dari yang sekolahnya muslim semua, sekarangnya justru yang non. Kalau saya dulu non menjadi yang sekarang temennya udah semua tutup semua, alhamdulillah. Tapi tadi itu tuh kalau nggak bisa mewarnai, jangan sampai diwarnai. Nah, alhamdulillah kalau putri ibu itu bisa mewarnai nantinya temennya untuk pindah ke Islam. Tapi ya itu tadi balik lagi semua itu kan kembali ke dirinya masing-masing, dan jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Itu yang saya selalu tanamkan, kita ini hijrah bukan karena kita sendiri sebetulnya, enggak. Ya kita menjadi budaya, tapi karena izin Allah. Kekuatannya dari Allah. Kalau nggak ada kekuatan dari Allah, kita mau niat kayak apapun ya susah gitu. Jadi doa. Jadi balik lagi tadi sebenarnya jawaban saya itu kuncinya adalah doa. Jadi kita ke temennya mungkin bingung mau aku harus gimana ngadepin orang tua, ya dihadapinnya gini. Saya nggak bisa memberikan misalnya solusi. Ya coba bilang gitu. Kan kita nggak tahu harus bilang apa nanti saya yang kena lagi. Oh, ya udah bilang jadi malah ini ya kita nggak tahu. Jadi kalaupun dia memutuskan mau terus terang misalnya ke orang tuanya, jangan lupa doa dulu, minta pertolongan Allah. Kan dia udah meniat muslim, harusnya dia udah percaya iman bahwa Allah itu maha penolong. Karena nggak ada yang mungkin kalau udah Allah berkehendak, dan Allah tuh maha membolak balikan hati. Jangankan yang dari non muslim menuju muslimnya, nanti yang dijajali bisa knock out gitu. Dan kenapa Allah bisa bolak? Yaitu dengan cara menulis buku. Mungkin bagaimana, pertanyaan adalah bagaimana beliau menemukan ide genre kalau nanti perjalanan nanti ada layar tingan-tingan, desain dan lain hingga akhirnya ke penerbit sehingga akhirnya bisa dicetak dan lain. Itu bagaimana ide-ide itu, lalu bagaimana cara ibu dia mencari motivasi untuk menulis dan lain. Itu dan saran bagi untuk kita kaum muda untuk menulis itu bagaimana dan lain, saran buat kita motivasi dan lain untuk berkarya dan menciptakan kegiatan yang baik dan lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah ya. Ya. Kalau tips menulis gimana ya? Sebenarnya saya kalau dari sisi saya orangnya tadi saya bilang saya tuh ngalir aja gitu. Memang nggak punya tadi itu nggak punya rencana apa, karena sekarang Masya Allah ya kayak teman-teman tadi tuh yang Remisha itu nama yang mudah-mudahan mungkin udah punya plot aku ini aku tuh saya tuh dulu tuh nggak gitu banget gitu ngalir, tapi ya sebenarnya jangan dipilih juga ya. Tapi saya udah setua ini nih ya, saya kasih tahu aja setelah bikin 2 buku ini saya sekarang apa? Ikut grup penulis. Jadi jangan pernah ada kata terlambat atau kata semangat untuk belajar gitu. Jadi walaupun saya orang mungkin bilang Mbak Lia penulis, tapi saya juga masih kurang. Jadi saya ikut kelas penulis. Bahkan saya kemarin itu saya udah bikin 2 buku itu. Saya ikut kelas kepenulisannya, mungkin ada yang tahu namanya Mas Ahmad Rifai Rifan. Ya, beliau itu kan penulis buku-buku bestseller ya di Gramedia juga. Saya ikut, saya daftar, saya ikut grupnya, saya nyoba dan ada bikin buku antologi, saya ikut 3 kali buku antologinya saya ikut terus.
walaupun cuma nulis satu bab, dan walaupun di situ saya berkarya sama orang-orang lain, jadi nanti namanya penulisnya banyak, ya nggak apa-apa, tapi itu memotivasi saya pribadi untuk saya tetap belajar nulis gitu. Itu satu, jadi tetap mengasah diri, itu yang penting. Kedua, memang harus punya kemauan yang kuat, karena apapun sesuatu itu kalau motivasinya nggak dari dalam diri, misalnya kalau kita disuruh atau diajak teman, itu kadang-kadang kurang kuat ya. Harus kita sendiri yang punya semangat dari dalam. Ide itu sebetulnya bisa didapat bukan dari kita sendiri, kadang-kadang bahkan dari berteman. Kayak saya itu, aku dan Hijrah itu, idenya kan saya melihat teman-teman saya sendiri sebetulnya. Itu sebetulnya jadi responden itu memang nanti di buku saya baru juga itu saya udah izin sama semua responden, saya nggak akan sebut nama mereka. Satu, untuk menjaga keikhlasan. Dua, untuk menjaga nama mereka. Khawatirnya jadi air ketika nauzubillah ya, tadi saya bilang orang itu hijrah. Kadang ada yang bisa istiqomah, kadang ada yang tengah jalan tiba-tiba itu berhenti ya. Kita nggak tahu, berbalik jalan. Nah, ketika buku itu isinya tentang si A, si B, si C yang sebut nama, kalau dia tiba-tiba ini kan kesian dia kan, tanggung jawab dia. Kayak orang itu bisa aja ternyata si Anu ini yang ada di bukunya Mbak Lia tuh dulu ini loh, karena dibalik lagi kayak dulu, malah jadi gibah. Jadi saya nggak mau ambil portionnya, saya mau ambil poin ceritanya aja, hikmahnya apa sih dari setiap kisah hijrah itu. Dan bahkan mungkin cerita si A, si B ini akan sama dengan kisah-kisah kita yang baca. Jadi saya bermaksud nulisnya itu saya bikin seolah-olah yang baca relate, merasa itu gue banget, kayak aku ya sama ya, ternyata kita ada temennya, nggak sendiri gitu. Jadi tadi balik lagi pertanyaan apa? Oh ya, mengasah motivasi menulis. Terus kedua ya tadi udah bagus tadi kakak itu bilang pengen punya pahala jariah. Itu sebuah motivasi yang masya Allah ya, nggak semua orang kepikir, apalagi masih muda seperti kakak Alemisha tadi, udah kepikir mau bikin pahala jariah. Padahal umur katanya masih panjang kan, tapi nggak tahu udah kalau orang ngaji tuh gitu ya, udah mulai mengingat kematian, udah mulai memikirkan apa yang harus kutinggalkan nanti kalau aku nggak ada. Nah itu semangat loh. Kayak saya ini mau bikin buku ketiga juga lagi mikirnya gitu, pengen bikin sesuatu lagi yang bisa jadi amal soleh, bisa ngajak orang nanti kan gini ya, ibaratnya ya, saya contoh nih teman-teman foundernya MT Khairul Nisa Ta'lim Jasmani, kan mereka nggak ada niat untuk membuat sesuatu, nggak ada niat membuat taliman atau jangan sengaja dari awal, maksudnya bukan nggak sengaja ya, maksudnya nggak ada niat untuk jadi awal cari yang nggak ada, sih aku yang lain dulu nggak kepikir zaman dulu ya kan, pokoknya bikin aja, tapi tanpa sadar mereka sebenarnya udah sedang membuat pahala jariah. Ketika ini semua diteruskan oleh siapapun, itu pahala jariah ngalir terus ke mereka. Saya iri dan saya berharap nanti ketika kita semua ini pengurus-pengurus, gak cuma saya, udah nggak ada, itu yang harus kita tanamkan, bahwa kita harus bisa menduplikasi diri kita, semangat kita ke teman-teman yang lain. Itu cara supaya nggak berhenti. Istiqomah itu caranya gitu. Misalnya multi level marketing juga iya, tapi juga menduplikasi diri supaya semua itu jadi istilahnya kalau orang MLM itu kayak jadi pemimpin semua, leader semua gitu maksudnya. Jadi semangat menulis itu dengan misalnya mengasah diri, terus juga harus nulis terus tiap hari gitu ya, apapun walaupun status nggak penting gitu, nggak apa-apa nulis terus. Tadi kalau mau membuat sesuatu karya, ibaratnya ya emang harus punya motivasi bahwa ini mau jadi pahala jariah, itu paling penting sih. Kalau motivasi cuma sekedar pengen terkenal apa itu ya terserah nggak apa-apa, tapi kayaknya itu hanya mungkin sementara. Orang itu terkenal berapa lama sih gitu. Artis legend pun terkenalnya akan ini juga, tapi kita tuh justru berapa pahala jariah yang mudah-mudahan sampai akhir zaman itu nggak akan putus. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Mam, kalau ini dulu Mas ya. Kalau betul nggak apa-apa nanya. Berarti betul ya, jadi harus diniatin. Karena kata Ustaz juga kalau kabar tuh harus Insya Allah. Aduh, aku lihat kakak lagi. Saya jadi malu. Kalau saya ini ya kebalikan, saya ini kalau udah sepuh gini, saya malah nggak mau dipanggil ibu, malah nggak aja. Sekali ya, Bali ya, padahal ya gitulah. Cocok gak cocok mas saya, maaf ya Ustaz ya. Ya Allah, sedih ya. Saya mau tanya nih Bu, maksud saya gini, kalau misal sampai akhirnya kan sebelum menikah gitu kan, ibu kan memang sudah punya karya, maksudnya sudah berkarir gitu kan, yang sampai akhirnya memutuskan menikah, terus hijrah ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, terus sampai akhirnya memutuskan
sepertinya saya akan jadi berolahraga terus mengurus anak gitu ya. Nah itu tuh ada gejolak-gejolak apa nggak sih Bu gitu? Biasanya kan kalau wanita karir gitu terus memutuskan sampai anak bismillah, udah saya di rumah berbakti di rumah ngurus anak gitu kan ya. Sedangkan dulunya tuh punya potensi, punya prestasi, bukan yang cuma sekedar memang habis kuliah ya udah gitu, tapi kan memang punya prestasi sampai pada akhirnya ada rasa ketakutan nggak sih Bu nanti kalau misalnya di rumah aja terkungkung gitu terus nggak bisa berkarya gitu, itu gimana tuh ngelawannya? Pasti ada kan ya, maksudnya bisikan-bisikan gitu. Betul sekali. Gimana tuh? Nah ini mau ini lagi nih, mau buka satu hal lagi yang mungkin teman-teman mungkin nggak akan percaya gitu. Kalau saya itu sebenarnya aslinya orang rumahan banget, jadi saya itu orangnya nggak suka beredar sebetulnya. Jadi kerja itu hanya karena itu tadi, orang itu kan selalu beranggapan secara umum ya, anggapan umumnya tuh sekolah itu harus sampai tinggi, lulus S1, kalau bisa S2 S3 syukur gitu kan. Habis itu kerja, mau ngapain lagi gitu kan. Padahal setelah kita tahu sebetulnya di Islam itu bahkan perempuan itu sebetulnya tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Kalaupun bekerja itu nanti akan jadi sedekah untuk suaminya gitu kan. Jadi saya tuh waktu kepikiran jadi pengen jadi wanita karir itu ya hanya karena apa itu namanya stereotip umum yang sudah kandung waktu itu. Nah ketika saya pada harus ke Jakarta, terus nyata punya anak jadi nggak tega, saya harus memutuskan ke rumah aja. Itu sebenarnya saya tuh nggak tahu masalah gitu aja, karena saya emang nggak apalagi Jakarta ya, saya tuh pusing lihat jalan. Jangankan Jakarta keluar sana, ini Bintaro aja sampai sekarang saya nggak hafal loh. Tahunya cuma saya tahu. Jalan karena macet. Dari kamar ke kamar mandi udah. Jalan karena macet karena rumahan ya Bu. Jadi emang saya jadi nanyanya mungkin agak nggak bisa terjawab sempurna karena saya bukan orang yang memang senang jalan, saya bukan orang yang juga ternyata nggak karir minded gitu. Jadi ketika ada kajian yang waktu itu Ustaz siapa Felis atau Mbak Cinta Benefiko bikin buku itu apa tentang wanita berkarir, perempuan berkarir surga, saya merasa wah ternyata nggak apa ya, malah bagusnya tuh di rumah gitu. Jadi saya merasa ada dalilnya nih, jadi nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah yang penting suami itu ridho. Jadi apapun kita dalam melakukan sesuatu itu jangan lupa minta ridho suami. Gitu. Saya tuh mau kesini aja, mau ke Pasmod kemana tuh mesti ngomong sama suami izin. Gitu. Walaupun suami mungkin nggak meminta, izin aja. Gitu. Walaupun kalau kita mau berkarir tetap harus izin. Apalagi berkarir itu kan lebih berat banget kan. Karena kan ada paling yang ibu-ibu pengen menyeimbangi suaminya gitu dari segi keuangan. Ya, memang mungkin ada yang gitu. Tapi mungkin saya termasuk tipe yang nggak gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah mudahkan. Hanya saya tuh merasa waktu itu sempat bosen aja gitu loh, nggak ada teman. Dan sebetulnya saya tuh bukan tipe yang mudah bersosialisasi berteman. Jadi saya tuh punya banyak teman lewat pengajian loh teman-teman. Jadi jangan salah, saya ini di sini kayaknya maaf ya bahasanya Jawa banget. Kecepres itu apa ya? Mau banyak itu dulu nggak bisa. Jadi Ini nih nggak bisa nih. nggak bisa. Ini ngomong dengan sangat kayak super pede tuh dulu nggak berani gitu. Udah bagus guys. Oh, berarti Udah udah dapet skillnya ya. up ya. Teman saya nih, insya yang jadi saksi gimana? Jadi saksi perjalanan. Ya, jadi ya dengan berteman, terus akhirnya saya dulu susah senyum, terus ada yang ngingetin, Balia, kamu kalau ada teman di rumah ngaji dulu, kok ya kamu jangan main nanti aja, senyum kayak ngobrol, oh iya ya oke. Jutek lah gitu. Jadi ini enggak kamu lagi, pokoknya intinya saya tuh alhamdulillah jadi dengan hijrah tuh pelan-pelan manusia tuh bisa berubah sendiri. Lingkungan tuh sangat penting. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin anak mudanya ada yang nanya nggak nih, anak mudanya nih dari mungkin dari TikTok tadi mau nanya Kak? Ada. Atau mau ditanya? Mau ditanya nih sama Bu Lia. Ada nggak? Mumpung ada Bu Lianya di sini. Tanya apa aja, mau isi bukunya atau Ada yang udah beli bukunya jauh sebelum kesini nggak apa-apa kalau belum, saya nggak marah kok. Ada yang udah pernah baca belum? Ada ya, banyak ternyata yang belum baca. Kalau belum baca nanti jadi buku itu, di dalam buku itu tuh saya ini kan orang yang suka grafis ya. Saya bersama Gema itu juga, kalau cocok sama Gema Insan itu
ketika saya menyampaikan, saya tuh maunya bukunya pokoknya saya nggak mau yang boring ya, saya soalnya nggak suka baca tulisan banyak, udah nggak bisa baca novel, itu males gitu. Jadi maunya ada sedikit kayak infografis, kayak lebih ke pokoknya yang keren lah gitu. Alhamdulillah jumlah itu ya lumayan lah, maksudnya saya juga cukup puas dengan apa yang mereka karyakan, visualisasinya masuk gitu. Jadi itu nanti babnya itu harus dibaca berurutan ya teman-teman. Jadi random aja boleh, karena cerita dari satu yang lain gak ada hubungannya. Itu bukan, nah ini aku mau sedikit ini ya, sedikit ngasih ini. Jadi kalau yang udah baca pasti pengen, pasti dikira ini cerita saya, padahal bukan. Oh, nah ini juga nggak salah kakak. Kalau cerita saya boring gitu ya, bosan banget. Saya itu siapa, nggak penting ceritanya. Tapi ini saya cuma mau mengisahkan, menyampaikan kisah-kisah cerita yang mungkin relate dengan kisah teman-teman. Dan itu kisah orang-orang di sekitar saya yang saya tadi bilang nggak mau sebutin namanya, tapi bukan kisah saya. Kalau kisah saya tadi yang diceritain di sini ini, gitu. Biar nggak salah paham ya. Oke, banyak juga baca nggak ngerti ya. Saya ada banyak salah di situ ada yang salah satu babnya itu adalah aku hijrah tuh karena suami, karena pernikahan, karena suaminya, terus kemudian karena umroh gitu. Itu dibahas sama aku. Iya, saya oh ini perjalanannya itu mulia ternyata mungkin karena gitu kan. Oke. Saya harus hijrah ke Jakarta gitu. Terus saya ketemu suami yang memang minta berdoa itu ketemu suami yang soleh, memang yang soleh yang bisa menunjuk gitu. Soalnya di situ ada bukunya tuh ya, terus itu kan Ya. Jadi ternyata itu ya bisa membuat iskom di situ ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang pentingnya intinya gini. Jadi sebenarnya ada di pengantar sih mbaknya. Di pengantar tuh saya tulis bahwa ini kisah-kisah yang relate dengan kita semua, dan saya izin untuk tidak menemukan nama. Tapi bukan kisah saya ya ibu-ibu. Kalau kisah saya pasti ibu-ibu juga ngapain bukunya bagian ini apaan sih gitu. Tapi ini kisah teman-teman kita. Siapa tahu teman-teman ibu-ibu, teman-teman di sini juga. Tapi nggak usah sebut namanya, nggak tahu kan gitu. Tapi ini mungkin juga kisah kalian semua, teman-teman semua, kita semua yang sama. Ada yang misalnya dari pacaran jadi nggak pacaran langsung taruh, itu juga ada cerita yang remaja gitu. Kalau saya udah jelas waktu itu nggak zamannya ya, belum ada zaman taruh, nggak ngerti gitu. Terus ada yang resign dari MLM, nah itu masalahnya kenapa masih ngaji lagi tuh kenapanya. Terus ada lagi yang kisah yang sebenarnya mereka tuh keluarga baik-baik aja, tapi kok ngerasa ada yang kurang ya gitu. Nah ternyata setelah ngaji-ngaji hijrah pelan-pelan baru menemukan kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Terus ada juga yang hijrahnya itu ya mu'alaf tadi juga ada yang hijrah dari misalnya makeup artist tadinya apa itu MUA, terus rasa setelah ngaji ternyata ini tidak boleh tabaruk, sebenarnya sadar gitu, dan dia benar-benar hijrah gitu. Jadi itu kisah tadi yang saya bilang, jadi setiap orang berangkat hijrahnya itu beda-beda gitu. Asal jangan salah tujuan ya Bu ya, jangan salah kita hijrah karena seseorang gitu. Iya, ada hadisnya ya. Jadi kita harus luruskan hijrah itu karena Allah seperti itu. Tadi ini juga ada nih catatan bukunya tuh. Satu hal yang perlu diingat adalah jangan hijrah karena manusia, tapi karena Allah SWT. Di sini juga ada nasihat dulu Bu ya. Iya, jadi buku ini kalau teman-teman lihat nanti emang saya melibatkan beberapa ustadz yang saya kenal untuk minta bantuan beliau-beliau itu sedikit menuliskan apa sih makna hijrah menurut beliau. Dan saya juga berusaha mencari kalau ada darinya misalnya ayat-ayat yang kira-kira bisa menunjang, jadi supaya mensupport, menyemangati kita dalam hijrah. Terus di belakangnya juga nanti itu ada ini list tips apa sih untuk teman-teman sih udah nggak perlu ya, tapi untuk teman-teman mungkin mau ngasih ke temennya itu ada yang tips buat hijrah itu apa sih, dimulai dari apa misalnya kalau makan minum tangan kanan, mulai dari hal melaksanakan sunah-sunah Rasulullah yang sederhana, minum jangan sambil berdiri, itu ada checklistnya gitu. Jadi teman-teman bisa cek kalau temennya atau diri sendiri memang belum bisa manfaat ya gitu. Jadi bukunya nggak cuma sekedar cerita aja ya, ada interaktif ya sama pembacanya.
Terus ini juga bisa kayak tulis diary, saya bilang tadi, ditulis di sini tantangan hijrahku ini apa. Nih, itu bisa aja di situ. Jadi ya bisa untuk catatan gitu, solusinya apa, awal mulaku apa. Siapa tahu bisa bikin buku juga dari situ. Nah, terkait dengan buku nih, tantangan hijrah paling besar yang dialami oleh Bulia Apa ya? Hijrah paling besar tuh ya memang ini melawan rasa malas kalau saya sih. Karena hijrah itu ada orang yang suka bikin buat hijrah mudah, istiqomah itu susah ya kan? Iya, betul. Istiqomah itu apa munculnya? Malas. Hijrah itu apa? Kalau saya pribadi hijrah itu sebenarnya menjadi pribadi yang muslimah yang lebih taat, lebih menjalankan itu perintah Allah, lebih itu kadang-kadang malas gitu, naik turun, itu terasa banget. Makanya tadi balik lagi perlu temen gitu, yang selalu ingetin, ajak ke kajian. Itu kadang-kadang ya kita mau nggak mau dengerin ustadznya jadi oh iya sih aku kok udah ini ya agak mulai lepas kendor. Nah itu perlu di situ. Jadi malas kadang-kadang itu kalau apalagi dengan efek pandemi setahun gitu ya di rumah aja gitu, itu berasa banget sih. Kalau saya nggak punya teman-teman semacam ini ya, misalnya ini apa gitu ya, seperti teman-teman ini ya mungkin saya ya kayak tersungkur sebelum kali bisa aja di dalam kemalasan yang sebelum kali. Jadi gini ya, iman itu memang naik turun. Tapi naik turunnya tuh kalau bisa dijaga, jangan naik turunnya itu turun dan segini. Nah ini susah kalau udah sampai anjlok ini memang agak susah. Jadi perlunya teman-teman ini supaya kita kalau turun ya, diangkat lagi gitu. Terus teman-teman itu salah satunya. Terus ya emang harus ya kayak banyak dengar kajian-kajian juga penting. Gitu. Itu tadinya teman-teman. Memang itu sih yang tantangan terbesar kita juga pasti mengalaminya gitu ya. Abis ini gitu, wah tiba-tiba kok jadi lama gitu. Biasanya juga gitu menurut saya kalau misalnya abis dengerin ceramah, tiba-tiba sama suami jadi manis. Tadi, abis dengerin apa nih? Gitu. Nah, insya Allah ya ini benar nih kata Mbak Nia ini. Kalau bisa dengerin ceramah, harusnya itu kita jadi lebih manis sama suami. Bukannya kita nyodorin suami, kamu ya hadisnya tuh ini suami tuh soalnya harus gini bete lah suami. Jadi itu yang salah kaprah di antara kita seringnya terjadi. Jangan menggurui. Jadi kita itu ketika kita ingin seseorang berhijrah kayak tadi ya, ibu tadi anaknya mau minta temennya berubah, itu ya kita sendiri dulu yang berubah lebih baik. Nanti insya Allah yang lainnya ikut lah gitu loh. Jangan kita menuntut karena baik lagi kita tuh nggak bisa mengubah orang, nggak bisa bolak-balikan hati orang. Tunjukkan bahwa kita yang baik, kita yang sekarang ini udah berubah. Nanti kan biasanya nih ya, oh ternyata istriku gitu ya, masya Allah ya gitu. Oh istriku tuh nurut banget ya, ternyata nggak melawan ya, masya Allah setelah ngaji gitu. Tapi kalau setelah ngaji terus ya Allah nyaris ngaji aku malah di situ belum jadi suami nyebelin banget begitu, kasihan kan, malah bete kan mana. Jadi kesalahan kita tuh seringkali kalau ada ustadz atau ngasih dalil, kita tunjukkan dari itu ke sana. Tapi harus dari yang untuk kita aja yang kita tunjukkan. Misalnya kayak saya ke suami nih, ngomongnya gini, ini apa namanya? Aku minta tolong ya kamu selalu meridoin aku karena aku paling takut kalau nggak dapat ridhomu sebelum tidur aja, takut kalau aku tiba-tiba dipanggil sama Allah ya kita sama itu jangan marahin aku, kalau marah aku minta maaf ya gitu. Nah semoga suami saya tuh jadi tersentuh. Harapan kan begitu ya, walaupun mungkin laki-laki itu kadang-kadang kan nggak menunjukkan emosi yang apa ya terenyuh-terenyuh gitu kayak memang beda sama perempuan gitu. Jadi jangan sampai aku bilang kamu tuh suami soleh itu harusnya gini, bercakap baik sama istri gini, itu kan bete kan apa sih gitu. Nah itu yang salah kaprah sering terjadi. Itu saya dari ngaji saya baru dapat dari Ustadz Bentri itu. Ustadz Bentri itu bagus banget parenting dia tuh. Ngajarin kita kalau kita tuh jangan sama suami tuh jangan gini. Ya suami bete lah kalau kita sok tahu gitu. Udah ngaji bukan ini gitu. Jadi hijrah itu mulai dari diri sendiri ya, dari diri sendiri baru kita doain orang lain gitu. Ya, jadi bukan malah jadi sok bisa jadi saja Dania ini udah bagus malah dia boleh senyum apa senyum bagus suaminya jadi bagus sih nanti aja terus kalau kita kan tapi kalau yang gender ini pasti nih udah punya kenal lagi gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Boleh, silakan Kak.
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya dulu, Raisya dari Tangsel, Bintaro ini tinggalnya. Iya, sebelumnya terima kasih Bu atas pemaparannya yang sangat menarik. Dan kebetulan saya belum baca bukunya nih, jadi masih survei dan lihat-lihat dulu isinya. Tapi menarik banget. Ada satu sih quotes mungkin ya yang mungkin mau tahu dari tanggapan Ibu mengenai yang kata-katanya, jika memang pencarian ini berujung pada hal yang tidak kusukai, sekalipun itulah kebenaran, aku pasrah. Nah, ini kan pasrah ini mungkin kalau dalam Islam memang berserah diri ya Bu, ya, maksudnya bukan negatif gitu ya, tapi kadang kita kayak pasrah itu misalnya gimana ya, kayak low banget gitu, di titik terendah banget, jadi kayak kesannya kalian susah untuk menerima gitu kan, mungkin ketetapan atau ininya Allah gitu, kalau memang takdirnya seperti itu. Nah itu menurut Ibu bagaimana gitu, kita bisa apa ya, mungkin menyikapi pasrah itu, atau apa yang harus kita lakukan di titik pasrah itu gitu. Mungkin itu ya, terima kasih. Pertanyaan ini kalau mudah-mudahan nyambung ya sama daya ingat saya gitu. Dengan kajian terakhir dengan Ustadz Ali Maki, kalau nggak salah di Temali Rotunisa itu tentang tawakal, pasrah dan tawakal. Kita tuh dua hal yang mirip, serupa tapi tak sama. Pasrah itu lebih ke artinya, kalau nggak salah itu lebih ke kita udahlah gitu, terus capek terus udah nggak ngapa-ngapain, terus nggak punya iman. Bedanya nggak ada imannya. Kalau tawakal itu kita lebih punya iman, kita capek lelah nggak apa-apa. Artinya itu normal karena manusia itu ada batas ambang mungkin ya, tapi iman jangan sampai hilang. Artinya iman itu tawakal, jadi jangan sampai pasrah tapi pasrahnya harus naik kita menjadi tawakal. Tawakal itu apa sih? Berserahnya itu berserah pada Allah. Artinya apapun hasilnya yang Allah berikan, yang Allah jadikan di depan mata, ternyata kayak gini, ya udah terima aja, karena hasil itu kadang-kadang memang nggak sesuai dengan maunya kita, bukan kadang-kadang lagi, sering ya kan. Nah, tapi kalau kita punya iman itu apa sih? Iman sedikit itu apa? Yakin sama Allah, maka kita nggak akan negatif thinking ke Allah, nggak akan negatif thinking ke sekitar kita. Kita akan berusaha cari terus positifnya, namanya itu cari iman tadi. Ini pasti ada maunya Allah yang baik, gitu. Pasti ada maunya. Kita nggak tahu apa, tapi ya Allah, lagi-lagi balik doa, ya Allah tunjukkan aku apa maksudmu dari ini semua. Jadi doanya jangan sampai bentuknya keluhan kayak, ya Allah kenapa kau berikan aku seperti ini, aku capek lelah, ya Allah aku nggak oke ini, jangan gitu. Tapi ya Allah aku sungguh nggak tahu nih maksudmu apa, tapi tolong berikan yang terbaik aja untukku, karena aku sungguh sangat sangat lemah gitu. Jadi yakin Allah kasih yang terbaik, maka itu tawakal, bukan pasrah. Betul banget, karena manusia hanya bisa berencana ya Bu ya, Allah yang menentukan. Buat dari zaman kuliah. Ada lagi mau ditanyakan mungkin? Udah cukup mungkin jawabannya ke siapa terkait Aisyah? Coba ada lagi nih? Enggak ya? Ada lagi? Enggak ada ya? Ada Ibu? Coba ya, mau tanya boleh? Nggak apa-apa? Boleh silahkan. Mana ya? Itu yang apa samping hijau? Yang sejajar dan pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lia ya. Kak Lia. Jadi 17 tahun. Kasih Bu. Perkenalkan saya Umi dari Puripita 2. Kebetulan saya mulai hijrah mungkin tahun 40 ini ya. Umur 40. Mulai tahun 40 ya. Dan sampai saat ini kan saya masih banyak belajar untuk berhijab dan mengenal huruf-huruf Al-Quran. Bahkan aku sebelumnya juga Al-Quran itu tulisan Arab itu enggak dari lama ya. Terus kebetulan saya kan punya keahlian aktivitas salon gitu. Terus
saya udah mulai belajar hijrah untuk pakai hijab, karena juga saya diajak, kebetulan ada Mbak Eng dia selalu nasihatin aku. Masya Allah. Yang tadinya saya nggak pakai hijab sama sekali, dan untuk sampai saat ini aku alhamdulillah mulai masih belajar ya untuk belajar agama juga, belajar Al-Quran. Kebetulan ada guru saya, Cikgu di depan, Cikgu Risma. Masya Allah, Mbak Risma. Terima kasih Cikgu yang sudah mendidik saya. Masya Allah. Dan saya kebetulan tadi tertarik untuk datang hadir ke sini yang mengenai hijrah. Cuman saya masih berat sekali untuk melepaskan di duniawi ya, karena saya juga untuk mencari kehidupan, kebutuhan sehari-hari, dan saya juga ingin melepaskan bagaimana untuk, karena saya sebagai tadi kalian nyebutkan MUA ya, itu saya sudah mulai melepaskan sedikit-sedikit, tapi masih karena kebutuhan masih untuk biaya anak, dan kebetulan suami saya juga udah pensiun. Dan bagaimana caranya untuk saya tetap hijrah istiqomah tapi masih bisa menjalankan aktivitas dengan ridhonya Allah, mohon petunjuk, dan saya tetap bisa ikutin taklim, tapi saya juga masih punya tanggung jawab di luar untuk memberikan mencari nafkah. Soalnya kita kalau kita bisa aktivitas ke sana kemari, kalau nggak ada uang cukupin kan kita juga nggak bisa untuk beraktivitas ibadah untuk selanjutnya. Jadi mohon untuk saran, saya tetap berhijrah istiqomah, dan saya juga masih bisa melakukan aktivitas apa yang harus saya kurangin, mungkin yang berkaitan dengan yang tidak halal, atau mungkin saya kan ada usaha salon juga gitu. Terus kadang-kadang aku berustazah itu apa, ibu haji itu kadang-kadang selalu minta sulam alis dan minta di iris, kadang-kadang kerok alis. Terus aku tuh sudah mengingatkan, Bu Haji kan sudah haji tapi udah berhijab, kok masih kerok alis? Tapi jawabannya apa? Nggak apa-apa Mbak Umi, dosa-dosa kecil masih bisa ditutup dengan pahala gitu, masih amal sedekah gitu. Terus aku kan kata saja juga katanya kerok alis itu kan nggak boleh gitu ya, apalagi sulam iris itu. Saya selalu mengingatkan, tapi maksa gitu. Jadi ada pilihan apa yang harus aku lakukan gitu, mohon bimbingannya, atau apa yang harus aku lakukan, hijrahnya lebih baik lagi, dan kalau bisa apa yang harus aku lepaskan yang dilarang-larang dari agama Islam gitu. Terima kasih Kak Lia, mohon bimbingannya saya agar aku lebih istiqomah dan bisa ngikutin taklim yang insya Allah disaksikan malaikat di sini. Mudah-mudahan aku mendapatkan pahala, dan kita semua mendapatkan berkah lebih baik lah gitu. Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, hari ini saya agak sedikit ngos-ngosan dari segi fisik iya udah tua, dari segi juga pemikiran ini juga mulai agak sedikit ngos-ngosan. Karena apa, ini pertanyaannya luar biasa ya teman-teman di sini, kasuistik semua, sulit-sulit. Saya tuh malu mau menjawabnya karena saya merasa saya juga mungkin belum kapasitasnya bisa mampu memberi nasihat. Jadi saya bisa sampaikan, mungkin saya hanya sekedar teori. Tapi saya melihat teman-teman ini Masya Allah luar biasa. Hijrah itu tantangannya itu selain dari diri sendiri ya, tadi orang terdekat ya, tadi ibu itu tadi tantangannya kan dari mungkin customernya gitu, yang kayak bukan maksa tapi lebih kayak berat-beratin supaya ya bisa lah misalnya. Tapi tadi jawabannya ini tadi mungkin akan membuat
kalau saya jadi ibu mungkin jauhnya ketika orang minta saya makan pasang alis atau gitu apa sulam alis itu mungkin ya cukup gini saja sih kalau saya, oh maaf ibu tapi saya sekarang udah nggak memasang alis, kalau mau silakan dipakai saya enggak. Tapi mungkin dari situ dia itu melihat contoh bahwa kita ternyata dulu udah mau terima loh. Jadi kita mungkin dakwahnya gitu, karena kalau kita tadi dibalikin lagi kayak tadi ibu menyampaikan ke pelanggannya itu bilang, ibu ini udah haji loh, masa iya masih pasang alis, nah itu orang akan bisa terluka. Maaf ya ibu ya, ini nggak ngajarin ibu ya. Tapi saya juga belajar dari pengalaman pribadi, saya juga kalau ngajarin orang, bukan ngajarin, menggurui bentuknya kayak gitu tadi, itu orang tuh nggak suka. Jadi kamu tuh udah pakai jilbab, masa iya masih baca novel sih gitu, masa iya masih gini gitu. Nah itu orang tuh kayak julid gitu pesan, tapi kan ya udah lebih julid ya. Tapi mungkin jawabannya lebih pasnya gitu tadi. Misalnya gini ya, saya maaf ya, ini saya mungkin ini ada perbedaan pendapat, saya juga lagi proses gitu ya, berbicara. Yang misalnya nonton bioskop boleh enggak. Nah, saya menghargai yang masih mau nonton nggak apa-apa, tapi saya juga lagi proses, nggak mau dulu, karena masa itu ikhtilat gitu loh. Jadi kalau ada yang ngajak paling gini, jawaban saya, aduh nggak dulu ya, aku kayaknya kalau nonton di bioskop males gitu. Jadi nunjukin bahwa saya bilang enggak. Saya nggak bilang bahwa nonton di bioskop itu kan ikhtilat, nggak boleh campur lagi perempuan bla bla bla, itu kayaknya terlalu menggurui sehingga orang itu kayaknya iya sekarang udah gak asik gitu loh. Mungkin ibu tadi pelanggannya bisa aja, ibu ini udah gak asik ya, dia gak mau pegang apa, dia nyuruh aku gini gitu, kayaknya kok aku diceramain banget sejak dia hijrah misalnya. Siapa tahu ada pemikiran itu jadinya kurang berkenan. Tapi kalau misalnya aku maaf kayak tadi teman saya yang hijrah mu'a itu mungkin dia mulai dari diri sendiri, dia udah stop dia tapi ibu mungkin masih belum bisa stop ya gak apa-apa, itu proses kan, proses untuk menuju stop. Itu pasti banyak tantangannya. Kayak orang mau hijrah dari apa itu MLM gitu-gitu tadi tuh. Ini kalau mau boleh panggil teman saya itu ada yang hijrah dari MLM, masya Allah nih. Boleh nggak? Ada teman saya di sini, boleh panggil nggak? Yang bersangkutan. Sedikit aja boleh panggil ya. Gimana proses beliau tuh hijrah dari MLM? Padahal dia udah tingkatnya levelnya tinggi banget. Itu kan berat banget ya. Udah dapat penghasilan seberapa kaya raya coba. Donald BP salah gitu, bukan Donald ya? Oh Donald BP, siapa tuh? Donald ya, salah gitu. Tapi beliau bisa, karena itu gimana coba? Itu bisa sedikit berbagi ke Mbak Sarah gitu boleh. Kita aja nggak bisa sebut merek gitu ya. Masih ya Bu? Ini yang pakai. Masya Allah. Mungkin sharing bagaimana melawan lingkungan gitu, beratnya melawan sih, menghadapi tantangan dari lingkungan sendiri terutama. Silakan Mbak Sarah. Maaf ya Mbak, Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa jawab soalnya saya. Kalau saja mendingan pas aja deh, kasih yang lain. Iya, aku lagi baca bukunya terus kaget sendiri loh. Aku gimana Mbak tadi awan karena tadi aku sambil ngeliat Tadi Ibu di belakang Mbak Sarah nanya gimana caranya supaya bisa istiqomah dan bisa mulai untuk berhijrah secara benar-benar nafah. Karena beliau ini kan sebenarnya seperti semacam mu'ah, buka salon, mau hijrah udah mulai berhijrah di umur 40-an, tapi kesulitan karena lingkungannya masih tetap pengen dia tetap di situ, minta yang alisnya apa-apain lah, terus dia juga ada kebutuhan untuk membiayai keluarga selain suami kayak gitu. Nah itu kan masalah rezeki juga, ini Mbak Sarah mungkin bisa menjelaskan. Insyaallah. Ya baik, Mbak ya tanya ya. Oke. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya aja ya, Mbak Dia dan Mbak siapa? Oh Mbak ini. Saya tuh mengalami hijrahnya tuh yang bertahap gitu ya, seperti tadi yang Mbak Dia bilang. Jadi kalau ini juga tidak membuka aib, tidak termasuk membuka aib saya gitu ya. Tapi memang hijrah seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bisa langsung cepat gitu ya, ada yang bertahap, dan saya termasuk yang bertahap gitu ya. Saya dan suami itu hijrahnya alhamdulillah berbarengan gitu ya, bisa berbarengan, jadi tidak ada jeda yang terlalu jauh. Kadang-kadang jedanya tuh bisa istrinya duluan gitu ya, suaminya belum. Nah, alhamdulillah tuh Allah kasih kemudahan pada saya, kami hijrah berbarengan. Jadi saat hijrah itu kita bertahap tapi berbarengan gitu ya. Nah, awalnya yang sangat terasa di saya adalah
hijrah terberat dalam tanda kutip buat saya itu adalah yang menyangkut urusan perut. Sesuatu yang menyangkut urusan perut itu memang secara alami akan lebih berat untuk kita taati karena itu menyangkut kenikmatan gitu ya, yang langsung kerasa gitu ya. Perut tuh artinya hawa nafsu ya, jadi nggak cuma di perut sih sebenarnya, apa yang kita pengenin yang berbentuk materi itu emang lebih sulit ditinggalkan. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pemasukan gitu ya. Memang kalau udah berkaitan sama pemasukan itu sulit. Kita itu gampang banget ninggalin makan babi pada makan babi kan? Pasti langsung nggak mau kan? Langsung jijik, bener nggak? Langsung jijik. Mendengar kata zina langsung jijik gitu ya, langsung kayak gitu. Tapi mendengar kata bunga dari bank biasa nggak? Biasa ya. Mendengar riba masih biasa nggak kayaknya? Masih riba, jijik nggak? Nggak jijik, enggak. Karena apa? Karena di kepala kita riba itu adalah kalau orang rentenir, benar nggak? Ya. Padahal sebenarnya yang di bank juga riba. Riba itu bentuknya banyak dan itu yang terjadi pada saya. Jadi saya itu kerjaannya tuh nggak jauh, ternyata nggak jauh dari riba itu, walaupun bentuknya, bungkusnya indah gitu ya. Sehingga saat kami harus meninggalkan itu komponennya banyak sekali. Yang namanya riba itu bentuknya banyak sekali di masa seperti ini gitu ya. Jadi saya tuh udah ninggalin kartu kredit, saya tinggalin gitu ya. Deposito saya tinggalin, saham saya tinggalin. Kenapa saya mainnya banyak sekali di situ? Karena saya dan suami itu lulusan fakultas ekonomi gitu ya. Jadi saya kerjanya di awal itu juga udah di bursa efek. Jadi emang mainannya itu gitu ya. Nah itu awal-awal ninggalin kayak gitu lebih mudah buat saya. Nggak deposito lagi, nggak tabungan lagi. Oke, tabungannya cari yang nggak ada bunganya gitu ya. Lepas saham, lepas deposito, lepas yang kayak gitu ya. Tapi tidak terpikir di benak saya bahwa yang bisnis yang saya jalani itu juga nggak sesuai gitu. Kenapa? Karena saya nggak tahu ilmunya. Jadi ternyata muamalah itu banyak sekali ya. Saya nggak tahu ilmunya. Begitu saya belajar tentang syariat muamalah, semua oke, saya checklist, tapi memang nggak pernah ada keinginan buat cari tahu bisnis aku tuh udah benar apa belum gitu ya. Apa ya, belum tersentuh gitulah, belum tersentuh. Nah tapi aku ngerasa aku diselamatkan adalah dengan doa. Jadi minta sama Allah, ya Allah, aku minta kepadamu, bimbinglah aku, beri aku cahaya hidayah di dunia dan di akhirat gitu. Aku merasa kok masih ada yang kurang gitu, ya Allah apa ya ini gitu, apa ya Allah ya. Sampai ternyata yang kemudian aku baru tahu itu bisnisku sendiri itu yang ternyata jedar banget gitu, ternyata ini gitu kan, ternyata ini. Dan di satu sisi suamiku juga ada yang dia nggak bisa kerjain gitu ya. Jadi akhirnya itu tuh cepet banget. Begitu aku tahu kayaknya ini nggak ada yang nggak benar, aku ketemu salah satu guruku. Aku bilang aku minta janji ketemu salah satu ustadz yang fakih tentang muamalah syariah. Jadi Mbak Umi kalau misalnya kayak gitu, kalau emang udah ada masukan gitu ya dari guru yang fakih, ya tanya aja semuanya. Saya tanya gini, saya waktu itu prosesnya saya minta waktu khusus dengan 2 orang ustadz yang fakih muamalah syariah muamalah Islam. Itu 1 hari, 2 hari saya 1 hari 1 guru itu saya jambrenin semuanya. Itu saya kasih tahu begini, kalau A saya B, kalau C saya D, kalau E saya F gitu. Terus setiap kali dijawab dipatahin lagi, terus saya ngeyel, tanya lagi terus sampai mentok. Jadi saya niatnya ketemu gurunya mau ngeyel, akhirnya saya pulang dengan nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak bisa. Kalau ibaratnya gini, kita hidup tuh hanya untuk beribadah kan,
mengharap ridho Allah. Kalau apa yang kita lakukan udah boro-boro dapat ridho Allah, dimurkain gitu ya, mau apa kita gitu ya. Nah itu tuh begitu tahu tuh hukumnya, itu ya pendapatan saya bulan saya lumayan gitu ya, itu udah kayak udah terbang semuanya, saya udah ngeri banget kayak bilang gini, nanti kita bangga apa yang akan kita lakukan di dunia di padang mahsyar. Bayangin itu downline akan nanya ke kamu, kan bilang ini dia yang ngajakin saya melakukan bisnis ini. Coba tuh ingat nggak banget kalau ini yang parokin alis saya ini ya, tapi dia mau aja. Jadi sorry aku jadi sambungin ke situ, tapi aku tuh ngeri banget ngebayangin ya, kita akan ada di padang mahsyar mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia ya, yang harta tuh ada dua hisapnya, gimana cara dapetinnya, gimana cara menggunakannya. Ya ada dua ya, saya cara ngedapetinnya harus tanggung jawab, dan ini ngebayangin ini bulan lain akan nunjuk saya, ini dulu dia yang ngajarin saya, terus saya gimana mau selamat gitu ya. Itu langsung kayak drop aja semua, aku udah gak perlu lagi nih kayak begini beneran gitu. Aku waktu itu sih terus terang kayak gitu Mbak, jadi itu dalam waktu 1 kali pertemuan, habis itu pulang dari pertemuan itu aku udah langsung siap-siap bikin pengumuman mundur, karena udah tahu ilmunya. Makanya ilmu sebelum amal itu penting banget gitu, karena kalau enggak kita pasti gampang digoyang. Jadi waktu dulu tuh temanku udah sempet ada yang goyang, terus saya bilang lo kali ya nggak bisa jelasin bisnis kita gitu, jadi makanya lo goyang gitu. Ya udah sini gue yang hadepin, jadi aku begitu sombong banget gitu, sini gue yang hadepin, ustadznya mana gitu ya. Ketemu kan, carilah guru yang tepat. Yang berikutnya tuh carilah guru yang tepat yang emang fakih gitu ya. Jadi ketemu pun si sombong sama beliau itu ya udah cepet banget, orang nggak berilmu ya langsung patah semua. Walaupun aku udah ibaratnya udah jago banget nih bisnisnya, tapi ya beliau ini juga udah tahu gitu. Jadi aku ngomong A, B, aku ngomong C, D, aku ngomong E, dia F gitu. Jadi kayak udah mau lari kemana, ini baru di sama satu ustadz ya. Aku langsung mikir, saat itu aku sudah belajar tentang konsep itu Mbak, pahala jariah gitu ya, dosa jariah, tapi nggak terbayang tuh yang bisnis aku itu. Sehingga pas itu sudah mulai connect, jadi emang kita kalau cari ilmu tuh terus-terusan gitu ya, karena kadang-kadang ilmu tuh kayak puzzle. Kita dengar ini dari ustadz ini kayak oh gitu, tapi kita nggak ngalamin, jadi kita tuh nggak bisa bikin itu connect gitu. Nah setelah itu connect, itu ngerinya luar biasa. Detik itu juga tuh aku kayak dan tadi mati nih gue beneran. Udah nggak ada kepengen lagi mempertahankan bisnis, ngeles, ngeyel gitu tuh udah nggak ada. Gitu. Karena ya udah tahu, jadi makanya ya gitu sih. Kalau udah tahu ilmunya sih, insya Allah apapun yang ada di depan tuh, insya Allah sih kita kuat gitu yang ngadepinnya. Jadi kayak ya kita tahu hidupnya sementara ya. Nanti pas kita balik kita harus bertanggung jawaban yang sementara ini. Jadi kalau kata guru saya Mas Wimar gitu, Ustaz Wimar, kita hidup di dunia itu nggak lama, tapi nggak lamanya ini menentukan hidup yang selama-lamanya kelak. Itu ngeri banget kalau sampai salah jalan. Itu sih Mbak. Ini ngomongnya tadi kemana-mana, semoga dapat intinya ya Mbak ya. Masya Allah, Mbak Sarah luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Mbak Sarah boleh. Jadi semoga ini dapat insight baru ya, yang lebih dalam ya buat teman-teman. Karena jujur aja, ya kita ada memang gitu ya. Saya tuh orangnya, kalau memang saya nggak terjawab ya saya terus maaf ya nggak bisa jawab. Kayak nggak berkewajiban, mudah-mudahan. Karena mungkin pengalaman balik lagi, pengalaman hijrah tiap orang tuh beda-beda berangkatnya gitu. Ya kan, ada yang dari jilbab dulu, ada yang dari kerja dulu. Nah, Masya Allah Mbak Sarah ini saya lihat soalnya dia pengalamannya luar biasa karena berat banget kan. Ya tadi urusan rezeki itu urusan perut gitu, dan itu godaannya beratnya itu di godaan untuk jangan sampai kita nggak dapat rezeki. Nah terus iman kita di mana bahwa rezeki itu memang Allah pasti kasih. Yang penting carilah yang halal dulu, itu intinya kan. Nah ketika mau menerapkan itu memang kita sulit kan gitu. Karena syaitan tuh terus enggak. Kalau kita mungkin ya langsung bukan kita, saya mungkin godaannya cuma dia
jam, mungkin masih tahan situ. Tapi semakin orang tuh imannya kuat, saya yakin Mbak Sarani imannya pasti lebih pada saya gitu berarti ya. Karena ujiannya dia lebih ke situ gitu. Jadi ya itu, jadi balik lagi saya tadi nganggap intinya adalah mencari ilmu terus. Ya kayak saya pertamanya jabat tuh kan nggak jelas tujuannya, nggak ngerti kenapa saya mesti pulang ngaji tuh pakai jilbab, tapi dengan ngaji dikit-dikit tahu ayatnya kayak gitu sih, menguatkan iman tuh perlu. Jadi kayak ibu tadi tuh udah mulai tergerak udah bagus, karena itu Allah loh. Ibu tuh berpikiran bahwa saya harus ini, pengen itu siapa ya? Bukan ibu sendiri sebenarnya. Ibu mencari ya, tapi Allah yang terus membuka kunci ilmu hidayah itu masuk, itu Allah. Jadi bersyukur, nah tinggal caranya ya itu tambah ilmu gitu. Kayak Mbak Sarah tadi tanya terus Ustaz, dicecer Ustaznya ya Mbak Sarah ya, Masya Allah. Gak apa-apa, karena kita emang harus ilmu itu harus gitu. Dan semoga Allah kasih jawaban lewat siapapun gitu. Mungkin bukan lewat Ustaz, mungkin lewat yang lain kita kenal. Semoga dikuatkan Allah ya Mas. Intinya kita harus yakin dulu ya sama Allah ya, karena Allah tuh udah ngatur semuanya, baik rezeki dan yang lain tuh sudah diatur sama Allah. Nah, gak merasa nih kita udah di ujung acara, udah selesai ya. Rasa banget ya, berasa banget sih. Jadi semoga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Lia ya, saya nggak sebutnya Kak Lia ya, menjadi ini ya, motivasi. Terus kemudian hadirnya kita di sini menjadi wasilah ya, wasilah untuk mendapatkan hidayah dan juga tentunya lebih istiqomah. Semoga kita juga makin lebih istiqomah ya setelah ini ya, ternyata perjuangan Ibu Lia ini luar biasa, kita juga bisa jadi ikutan kayak gitu ya. Oke, mungkin langsung dari cendera mata dulu ya. Cendera mata kepada Mas Dani kah? Boleh, kami persilahkan untuk memberikan tanda kasih sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Jadi foto dulu, silakan. Foto berdua. Ya, silakan. Foto berdua. Kita sempat boleh mau ikutin juga ya. Udah ini dari Gramedia Ibu, Masya Allah, terima kasih ya, terima kasih. itu lagi ya. Oke, baik. Dan kami informasikan kepada teman-teman semua, tadi yang sudah membeli bukunya Bu Lia, yang sudah memilikinya, dan kalian yang di depan tadi akan ada sesi itu ya, tanda tangan dan foto bersama. Tapi mohon izin, mohon maaf, jadi memang itu didahulukan untuk teman-teman yang tadi membeli di rumah terlebih dahulu. Nanti yang sudah membawa tadi dari rumah boleh juga ikut serta dalam di book sign gitu ya, book sign dan juga foto bersama mungkin, tapi antriannya setelah tadi teman-teman yang membeli terlebih dahulu di area depan ya. Nah, karena udah di penghujung acara, kami selaku MC meminta maaf ya jika ada perbuatan atau kata salah dari kita. Nah, tapi sebelum kita tutup, lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya, Bersama ya, bersama yang akan dipimpin lagi bersama Bang Arif. Mungkin untuk Bang Arif, kalau boleh dipersilakan. Alhamdulillah, nasional Indonesia sudah kita lewati dengan bersama. Semoga kita dapat keberkahan dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan, semoga nanti dibermanfaat bagi kita dan semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا وافيا ومكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم نور علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول أمورنا وطول أمور والدينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل اسماء ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Ali dan Bu Ahmad waktu itu. Sebelum kita akhiri acara ini, nanti sebelum kita juga makan foto bersama, terus kemudian selesai, kita akan foto bersama dulu. Kalau bagaimana nih Kak? Foto dulu aja, foto dari sini aja, dari sini aja Maya di sini, kita di bulianya di depan, kaliannya depan. Gitu, jadi begini aja, gitu. Anaknya gimana nih tim media? Kita sini ya, dokter. Ya kalian